Punya harta hingga 56 miliar rupiah, Rafael Alun Trisambodo ternyata punya saham di 6 perusahaan. Kalau kita perhatikan kenaikan harta yang bersangkutan itu kan cukup fantastis kan. Itu tadi mungkin menurut saya sih ada masalah di internal yang bersangkutan ya tadi. Kenapa tidak dijalankan? Ya, ketika KPK mengambil alih administrasi ditemukan ketidaksesuaian, ya berarti kan ada masalah di internal mereka itu tadi. Ya, jadi memang harus selanjutnya juga harus dilihat siapa atasan langsung di masa itu, sehingga ketika sampai 56 miliar sekarang ya orang heboh itu tadi. Netizen heboh, ya semua heboh. KPK juga jadi heboh juga kan. Banyak pejabat-pejabat kita itu yang melaporkan harta kekayaannya, kalau kita lihat dari profil yang bersangkutan itu nggak match. Ya, kalau kita hanya melihat pekerjaan yang bersangkutan selaku penyelenggara negara atau ASN, ya itu nggak cocok. Karena ada yang melaporkan kemarin kan saya juga dapat forward terkait para pejabat di Kementerian Keuangan itu ternyata kaya kan seperti itu. Ada yang sampai 50, ada 60 banyak. Saya kira ini ujungnya kita bicara sebetulnya jangan oknum, jangan orang per orang. Kita harus bicaranya sistem ya, kelembagaannya. Saya melihat ada kelembagaan yang salah yang perlu direformasi dari Direktorat Jenderal Pajak kita. Memang untuk harta dari yang sedang ramai ini itu di tahun 2013, 2013 itu memang sudah ada mulai peningkatan ya. Tetapi memang kemudian kan harus dilakukan verifikasi dari arah sana gitu. Makanya kemudian KPK akan lakukan itu gitu ya. Apakah ada tingkat kewajaran kenaikan dari harta benda dari penyelenggara negara? Bisa terjadi ada harta ataupun yang tidak dilaporkan. Nah itu tadi memang yang bisa lari ke TPPU tadi. Jadi kita harus pisahkan satu administrasi tentang harta yang dilaporkan, terus yang tidak dilaporkan itu tadi pasti itu akan melakukan pencucian uang. Ya tinggal sekarang bagaimana penegak hukum. Ya, tapi minimal kalau atasan langsung tahu nih, tahu bahwa ada harta yang tidak dilaporkan, seharusnya dia wajib melaporkan. Ada juga yang menyampaikannya sekalipun dia pejabat itu sangat rendah. Jadi tidak hanya yang tinggi saja yang akan kita klarifikasi, termasuk yang kita duga ini yang melaporkan rendah itu belum tentu benar juga, gitu kan? Ini jangan-jangan banyak aset yang diatasnamakan orang lain dan tidak dapat. Orang tuh sebetulnya kalau melihat dari gaji dari Direktorat Pajak ini kan sudah sangat besar. Ya, dan saya kira uang yang sebesar itu, negara memberikan uang sebesar itu, penghasilan sebesar itu kan agar mereka bekerja dengan sebaik-baiknya. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh oknum ya Rafael ini kan menunjukkan bahwa mereka itu sudah melebihi dari kemampuan gajinya, bahkan menjadikan ini sebagai gaya hidup yang bermewah-mewahan. Nah, disinilah kemudian kita mempertanyakan bagaimana internal pengawasan dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah Dirjen Perpajakan. Bagaimana kalau kemudian harta yang tidak dilaporkan di dalam LHKPN? Ini kan sedang ramai ya, kemarin ada beberapa kendaraan mewah yang kemudian tidak dilaporkan misalnya. Lagi-lagi ini kembali ke tingkat kejujuran dari penyelenggara negara itu sendiri. Punya harta hingga 56 miliar rupiah, Rafael Alun Trisambodo ternyata punya saham di 6 perusahaan. Rafael Alun Trisambodo datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mantan pejabat di lingkungan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan ini diperiksa perihal harta kekayaannya. Kekayaan Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandi, tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora hingga koma tersebut dipertanyakan oleh banyak pihak. Rafael memiliki kekayaan yang cukup fantastis hingga mencapai 56 miliar rupiah. Namun publik melihat ada kejanggalan dari harta yang dimilikinya. Rafael Alun ternyata punya saham di 6 perusahaan, dan hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Pahala Nainggolan. Pahala mengatakan kalau hal itu tidak terungkap ke publik, karena datanya berada di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan hanya tertulis berupa surat berharga. Jika merujuk kepada data di LHKPN miliknya, Rafael punya surat yang berharga hingga nilainya mencapai 1,55 miliar rupiah. Secara keseluruhan kalau harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael Alun itu mencapai 56,1 miliar rupiah. Tentu saja harta yang dimiliki olehnya selisih lebih tinggi 1,9 miliar rupiah dengan harta kekayaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rafael datang ke KPK untuk memberikan klarifikasi atas harta kekayaannya. Seperti diberitakan sebelumnya menurut Ketua PPATK Ivan
Yustia Vandana, pihaknya telah menyerahkan hasil analisis transaksi keuangan dari Rafael. Mereka menemukan kecurigaan. Data tersebut diberikan jauh sebelum kasus penganiayaan brutal dilakukan Mario terhadap David. Hanya saja ketika itu, kata Ivan, tindakan dari penyidik KPK masih belum jelas kelanjutannya. Banyak transaksi tunai bernilai signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan di beberapa rekening, ucap Ivan. Harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Rafael Alun Trisambodo tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah 104,350 atau sekitar 56,1 miliar rupiah. Hal itu berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN KPK dikutip pada Sabtu 25 Februari 2023. Rafael tercatat memiliki 11 aset tanah dan bangunan dengan total senilai 51 miliar 937 juta. Tanah dan bangunan itu tersebar di Kabupaten atau Kota Sleman, Kabupaten Kota Manado, Kabupaten Kota Jakarta Selatan, dan Kabupaten Kota Jakarta Barat. Rafael tercatat memiliki alat transportasi dan mesin berupa Toyota Camry tahun 2008 dan Toyota Kijang tahun 2018 dengan total senilai 425 juta rupiah. Namun dalam laporan itu tidak ditemukan adanya kepemilikan mobil Rubicon yang digunakan anaknya saat melakukan aksinya. Dirinya juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 420 juta rupiah. Surat berharga 1 miliar 556 juta sekian. Kas dan setara kas 1 miliar 345 juta rupiah sekian dan harta lainnya 419 juta 40 sekian. Rafael tercatat tidak memiliki utang. Dengan demikian harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo senilai 56 miliar 104 juta rupiah atau sekitar 56,1 miliar rupiah. Secara keseluruhan, kalau harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael Alun itu mencapai 56,1 miliar rupiah, tentu saja harta yang dimiliki olehnya selisih lebih tinggi 1,9 miliar rupiah dengan harta kekayaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rafael datang ke KPK untuk memberikan klarifikasi atas harta kekayaannya, seperti diberitakan sebelumnya. Menurut Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana, pihaknya telah menyerahkan hasil analisis transaksi keuangan dari Rafael. Mereka menemukan kecurigaan. Data tersebut diberikan jauh sebelum kasus penganiayaan brutal dilakukan Mario terhadap David. Hanya saja ketika itu, kata Ivan, tindakan dari penyidik KPK masih belum jelas kelanjutannya. Banyak transaksi tunai bernilai signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan di beberapa rekening, ucap Ivan. Harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Rafael Alun Trisambodo tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah 104,350 atau sekitar 56,1 miliar rupiah. Hal itu berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN KPK dikutip pada Sabtu 25 Februari 2023. Rafael tercatat memiliki 11 aset tanah dan bangunan dengan total senilai 51 miliar 937 juta. Tanah dan bangunan itu tersebar di Kabupaten atau Kota Sleman, Kabupaten Kota Manado, Kabupaten Kota Jakarta Selatan, dan Kabupaten Kota Jakarta Barat. Rafael tercatat memiliki alat transportasi dan mesin berupa Toyota Camry tahun 2008 dan Toyota Kijang tahun 2018 dengan total senilai 425 juta rupiah. Namun dalam laporan itu tidak ditemukan adanya kepemilikan mobil Rubicon yang digunakan anaknya saat melakukan aksinya. Dirinya juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 420 juta rupiah. Surat berharga 1 miliar 556 juta sekian.